Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang merupakan unit pelaksana teknis pusat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Tugas pokok yang diemban BBPPK Lembang adalah melaksanakan pengembangan dan perluasan kerja melalui pemberian motivasi, pengembangan inkubasi bisnis, dan uji coba model kerjasama kelembagaan, pelayanan informasi dan pemberdayaan jabatan fungsional pengantar kerja di bidang pengembangan dan perluasan kerja. Sejalan dengan sasaran yang diusung Balai, hasil-hasil pengembangan teknologi tepat guna dapat termanfaatkan oleh masyarakat, sehingga mampu menciptakan peluang wirausaha bagi masyarakat. Salah satunya adalah peluang usaha budidaya itik. Itik. Mendengar kata itik, kita sering identikan dengan bau ataupun berisik. Namun siapa yang mengira bahwa di balik bau dan berisiknya, ternyata itik menyimpan nilai bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan. Mulai dari penjualan anak itik, penjualan itik siap bertelur, penjualan telur itik, penjualan telur asin, sampai penjualan dagingnya. Dalam usaha budidaya itik, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit, kualitas dan cara pemberian pakan, prosedur pemeliharaan, sistem usaha, serta ketekunan dalam menjalani usaha budidaya. Misalkan contoh gambaran, kalau ternak itik itu harusnya T4. T4 itu ada, 1 itu tekun, 2 itu teliti, 3 tertib, 4-nya telaten. Itu harusnya. Budidaya itik dimulai dari pemilihan kualitas bibit. Di daerah Cirebon dikenal bibit jenis Rambon atau ras asli Cirebon. Proses dari telur sampai menetas menjadi anak itik membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Dalam proses penetasan telur diperlukan peralatan seperti lemari penetasan, rak tempat menyimpan telur, penerangan dan pengendali suhu ruangan lemari penetasan, serta teropong. Adapun proses penetasan perlu dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: pertama, telur itik hasil panen dari kandang dikumpulkan, lalu dibersihkan, kemudian disimpan dalam rak telur. 2. Telur itik disimpan dalam lemari penetasan selama 1 malam. Suhu di dalam ruang lemari penetasan sekitar 40 derajat Celcius. Setiap 2 jam sekali, telur itik digeser atau diputar. Ketiga, sortir telur itik dengan menggunakan teropong. Telur itik yang ada ciri-ciri kehidupan pada saat diteropong terdapat tanda seperti mata ikan. 4. Telur itik yang tidak ada tanda seperti mata ikan dipisahkan untuk dijual atau dibuat telur asin. Kelima, sedangkan telur itik yang ada tanda seperti mata ikan selanjutnya disimpan kembali ke dalam lemari penetasan selama 5 hari. Suhu di dalam ruang lemari penetasan sekitar 40 derajat Celcius. Keenam, setelah 5 hari, telur itik kembali disortir menggunakan teropong. Telur itik yang ada ciri-ciri kehidupan pada saat diteropong terdapat tanda seperti laba-laba dalam sarangnya. Untuk telur itik yang tidak ada tanda seperti laba-laba dalam sarangnya, dipisahkan untuk dijual atau dibuat telur asin. 8. Sedangkan telur itik yang ada tanda seperti laba-laba dalam sarangnya selanjutnya disimpan kembali ke dalam lemari penetasan selama 15 hari. Suhu di dalam ruang lemari penetasan sekitar 40 derajat Celcius. Setiap 2 jam sekali telur itik digeser atau diputar. Pada hari ke-13, telur dilap dengan air hangat. 9. Sortir kembali menggunakan teropong.
telur itik yang ada ciri-ciri kehidupan pada saat diteropong terdapat tanda gelap sebagian. 10. Untuk telur itik yang tidak ada tanda gelap sebagian, dipisahkan untuk dijadikan pakan ikan dan ayam. Sedangkan telur itik yang ada tanda kehidupan disimpan kembali ke dalam lemari penetasan selama 10 hari sampai telur menetas. Pada periode starter atau anak atau DOD merupakan langkah awal yang sangat penting karena ada risiko kematian, sehingga pemeliharaan itik starter perlu memperhatikan asupan pakan jenis kopan 511 dan air. Untuk periode starter, perlu pemisahan antara jenis kelamin jantan dan betina. Caranya dengan melihat langsung bagian kelamin anak itik. Ciri-ciri anak itik jantan, pada kelaminnya terdapat tanda runcing seperti jarum. Jika betinanya, pada kelaminnya tidak terdapat tanda runcing seperti jarum. Pakan yang digunakan jenis kopan 511 dan air. Pemisahan jenis kelamin jantan dan betina dilakukan karena pada periode selanjutnya, yaitu grower, harus sudah mengatur komposisi jumlah itik jantan dan betina dalam satu kandang. Komposisi yang baik menggunakan perbandingan 5 ekor itik dalam 1 meter persegi kandang. Pakan yang digunakan kopan 511 dan air. Tahap selanjutnya yaitu layer. Pakan yang digunakan jenis kopan 511 dan air. Nah, dan kalau peternak itik itu harus punya kasih sayangnya lebih dari kasih sayang istri. Misalkan istri si jam 8, jam 9 belum makan, itu nggak gegoak. Tapi kalau bebek ya geger lah. Itu masalahnya. Tapi kalau misalkan istri kita, nah kalau kita ngasih makannya biasanya jam 6, jam 7 kasih makan. Lah kita itu, nah jam 12 kasih makan. Sorenya jam 4. Tapi kalau kita ditinggalkan pakai nonton bola dulu jam 4-nya, belum ngasih makan bebek. Lah tiba-tiba pulang itu wayah maghrib, ketemu lagi dengan temannya. Lah ngobrol-ngobrol badai Isya baru pulang. Ini ngasih makannya kapan bebek itu? Jadi jangan sampai ke situ. Lah ini jurus-jurus yang akan bebannya itu bebek itu stres tuh begituan. Tapi kalau misalkan rutin dan stabil nggak mungkin itu, pasti sukses. Kita kesuksesan itu jelas arahnya menuju ketekunan. Ketekunan, tertib, teliti, telaten itu harus itu dijaga. Bebek dewasa yang sudah bisa menghasilkan telur, usianya sekitar 6 bulan. Sedangkan masa produktif bertelurnya sampai dengan 6 bulan berikutnya, atau sekitar usia 1 tahun 2 bulan. Pakan yang digunakan sudah menggunakan campuran dedak dan menir, jagung giling, serta eceng gondok. Pakan diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari. Khusus untuk eceng gondok, diberikan pada waktu siang hari. Dalam 1 meter persegi kandang, dialokasikan untuk 5 ekor itik dewasa. Sedangkan komposisi per 5 ekor jantan untuk 100 ekor betina.